pengingatan kembali. Bagaimana mestinya generasi muda pertama memaknai dulu Sumpah Ya. Pemuda ya. Ya. Jadi Sumpah Pemuda itu sebenarnya kalau dari sudut pandang kami ya, dari Universitas Mahendra Data maupun dari Soekarno Center itu adalah tindak lanjut dari perjuangan Bung Karno yang saat itu sudah menjadi seorang insinyur dari ITB yang pada saat itu telah mendirikan pada tanggal 4 Juli 1927 terinspirasi dari Declaration of Independence-nya Amerika Serikat atau bagaimana negara besar Amerika telah memerdekakan dirinya. Terinspirasi dari gerakan Amerika Serikat itulah pada tanggal 4 Juli 1927 Bung Karno berinisiatif untuk mendirikan yang namanya PNI, Partai Nasional Indonesia, dengan cita-cita untuk Indonesia merdeka secepat mungkin. Nah, karena saat itu positioning Bung Karno dan 5 sekawan ini telah berjuang melalui jalur politik, untuk itulah ada sebuah inisiatif yang harus digerakkan oleh anak-anak muda untuk sebagai tameng dalam perjuangan khusus kepemudaan. Karena saat itu Bung Karno dan kawan-kawan sudah berjuang lewat platform politik, seharusnya ada yang berjuang lewat platform kepemudaan kan gitu. Nah, tidak banyak yang tahu kalau Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 itu adalah sebenarnya skenario Bung Karno seperti itu. Dan ada beberapa hal yang selama ini ditutupi oleh sejarah dan harus kita luruskan. Yang pertama bahwa inisiatif 28 Oktober itu adalah Sumpah Pemuda adalah kawan-kawan di nasionalis Indonesia. Bagaimana mereka bisa mencapai kemerdekaan itu cita-citanya adalah justru 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi perjuangan tahun 28 itu adalah untuk tahun 45 seperti itu. Ini memberikan satu makna bahwa tidak ada perjuangan yang bersifat instan. Ya, jadi seperti generasi muda saat ini jika ingin memaknai sejarah bahwa apa yang kita tanamkan benih perjuangan kita hari ini itu adalah untuk ke depan, untuk jangka pendek dan jangka menengah. Nah, seperti itulah yang diteladankan oleh Bung Karno dan juga dari orang-orang Sumpah Pemuda ini. Dan fakta kedua adalah ketika Sumpah Pemuda itu terjadi, bahwa mereka yang masuk ke dalam Sumpah Pemuda ini kan adalah mereka dari embrio dari Budi Utomo sebenarnya pada tahun awal abad ke-20 ya. Jadi gerakan Budi Utomo 1908 itu sudah menuai benih untuk 28. Nah, jadi ada dua dasawarsa gerakan Indonesia ini yang berlangsung secara kontinuitas. Dan yang memang menggerakkan Sumpah Pemuda ini sesungguhnya itu adalah para putri-putri dan para orang-orang pangeran-pangeran dari keraton-keraton seluruh Indonesia. Makanya ketika ada perwakilan Yong Celebes, ada Yong Jawa, Yong macam-macam, itu sebenarnya adalah putra-putri mereka yang orang pertama orang intelektual, yang kuliah, yang mereka bisa bersekolah. Jelas yang bisa bersekolah saat itu adalah anak-anak bangsawan atau anak-anak pemimpin atau dari pihak keraton. Yang kedua, yang bisa berbicara secara diplomasi sampai mereka ke tanah Belanda dan sebagainya adalah orang-orang terpelajar. Ini berarti bahwa gerakan-gerakan Sumpah Pemuda ini yang kita revitalisasi juga sekarang itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak terpelajar. Nah, jadi ini sebuah contoh dari masa lalu bahwa jika ingin menghidupkan terus semangat Sumpah Pemuda, syaratnya adalah hanya anak-anak muda yang pintar, hanya anak-anak muda yang sekolahan, hanya mereka yang sudah mencapai pendidikan dengan baik, dan itulah yang terus kita gelorakan sekarang. Nah, jadi jangan cuma sekedar Sumpah Pemuda itu hanya ada trias yang dihasilkan dari sebuah hasil rapat ya, tetapi nilai-nilai yang di dalamnya. Dan yang terakhir yang membuat saya sangat bangga dengan 28 Oktober ini adalah tingkat percaya diri ya, tingkat kepedean anak-anak zaman itu gitu loh. Karena kalau kita bandingkan pada saat misalkan Bung Karno dan kawan-kawan itu misalkan mendirikan PNI atau mendirikan Sumpah Pemuda atau mendirikan Budi Utomo ya 20 tahun sebelumnya, itu yang berkiprah itu adalah anak-anak muda di bawah umur 30 loh. Jadi mereka umur 21 itu sudah bisa membuat gerakan nasional, umur 23 itu sudah bisa membuat partai, umur 26 sudah bisa berdebat dengan Belanda dengan adanya sebuah momentum di Indonesia menggugat di Bandung itu di pengadilan itu.
Dan kita bisa perbandingkan dengan kualitas anak-anak muda sekarang. Ya, anak-anak muda sekarang di bawah umur 30 itu amat sangat jarang bisa mencapai sesuatu yang berwawasan nasional. Dan saya melihat ini menjalar ke seluruh Indonesia ini. Hanya sedikit sekali mereka yang punya wawasan nasional, wawasan Nusantara. Dan ini yang harus kita getok tularkan kembali. Bagaimana kepintaran orang bangsa kita 100 tahun yang lalu itu bisa minimal sama lah kualitasnya, tidak menurun. Jadi saya tidak mau seperti kata Ruslan Abdul Ghani almarhum, beliau sebagai sahabat Bung Karno mengatakan dan pernah beliau mengatakan sesuatu yang sangat parah begitu, bahwa generasi saat ini adalah generasi yang lebih bodoh dari generasi Soekarno-Hatta. Jadi itulah, kita bicara Sumpah Pemuda ya kita bicara tentang pahlawan-pahlawan kita. Terakhir kalau yang